Oke, kita ngomongin soal emas, aset kuno yang sering banget jadi perdebatan panas di dunia investasi. Ini tuh peninggalan masa lalu aja, atau jangan-jangan justru jadi bagian super penting dari portofolio modern yang sering kita lupain? Hari ini kita bakal coba bedah barang-barang lewat 5 lensa yang beda buat jawab pertanyaan itu. Kalau kita bicara soal investasi, ya hampir semua penasihat keuangan pasti nyebut tiga serangkai ini. Saham, obligasi, dan real estate. Seakan-akan portofolio kita itu dibangun di atas fondasi ini. Tapi pernah nggak sih kepikiran, gimana kalau fondasi itu ternyata belum lengkap? Ada apa ya yang mungkin kita lewatin? Nah, menurut analisis yang jadi bahan kita hari ini, fokus kita yang terlalu sempit ke aset-aset finansial tadi itu bikin kita kehilangan satu kepingan puzzle yang gede banget. Dan kepingan itu adalah komoditas. Lebih spesifik lagi, emas. Jadi, biar benar-benar paham soal emas, kita nggak bisa cuma lihat sebagai bongkahan logam aja. Kita harus lihat lewat 5 lensa analisis yang berbeda. Setiap lensa ini bakal ngasih kita perspektif baru, dan kalau digabungin, gambaran besarnya bakal jauh lebih kelihatan. Yuk, kita mulai dari lensa yang pertama, siklus. Lensa pertama ini ngajak kita buat mikir dalam skala yang besar banget. Lupain dulu deh pergerakan harga harian atau mingguan. Kita ngomongin siklus raksasa, ombak pasang surut ekonomi yang bisa berlangsung puluhan tahun. Ini ibaratnya kita lihat dari ketinggian 30.000 kaki. Kunci dari lensa siklus ini tuh begini. Ada hubungan kayak yin dan yang antara aset finansial kayak saham dan aset real kayak emas. Keduanya ini cenderung gerak dalam siklus yang berlawanan. Pas yang satu lagi jaya-jayanya bertahun-tahun, yang satunya lagi cenderung melempem. Nah, pertanyaan pentingnya adalah, sekarang ini kita lagi ada di sisi yang mana ya? Terus, gimana cara kita ngukur siklus ini? Coba lihat angka ini, 45:1. Ini adalah rasio Dow ke emas. Waktu puncak-puncaknya gelembur.com di tahun 2000, Anda butuh 45 ons emas cuma buat beli 1 unit Dow Jones. Ini tuh puncak paling ekstrim dari dominasi aset finansial. Sekarang, kita coba putar waktu mundur ke tahun 1980, di puncak siklus aset real sebelumnya. Rasionya 1:1. 1 unit Dow harganya setara sama 1 ons emas. Ini bukan sekedar angka loh ya, ini nunjukin pergeseran kekayaan yang masif yang terjadi di antara kedua siklus ini. Kalau siklus besar tadi itu ombak besarnya, apa sih yang sebenarnya jadi arus di bawahnya? Nah, lensa kedua kita, fundamental, bakal coba jawab itu. Di luar siklus-siklus besar, apa sih yang benar-benar bikin orang beli emas? Siapa yang beli? Dan yang paling penting, kenapa? Intinya sih begini nih, permintaan fundamental emas itu didorong sama rasa was-was. Ketika orang ngerasa nilai uang di kantong mereka makin hari makin turun karena inflasi, waktu mata uang global lagi goyang, atau pas ada ketakutan sistem perbankan bakal kenapa-napa, mereka cari tempat berlindung, dan mereka lari ke emas, jangkar yang udah teruji ribuan tahun. Kutipan ini benar-benar nangkap esensinya. Harga emas itu sering dianggap kayak burung kenari di tambang batu bara buat sistem keuangan. Kalau harganya naik, itu bisa jadi sinyal peringatan dini bahwa ada sesuatu yang nggak beres. Sinyal yang mungkin coba diredam sama pihak-pihak berwenang. Oke, sekarang buat lensa ketiga dan keempat, kita bakal bahas barengan karena keduanya ini nyambung banget. Portofolio dan perilaku. Lensa ini jawab 2 pertanyaan, gimana sih peran emas di portofolio Anda, dan kenapa psikologi pasar sekarang ini justru bikin emas jadi langkah yang melawan arus. Nah, ini dia nih poin yang penting banget dan sering salah kaprah. Analisis ini ngebuat garis pemisah yang tegas banget antara emas fisik sama saham tambang emas. Kenapa? Karena saham tambang itu seringnya naik turunnya bareng sama pasar saham secara umum. Emas fisik di sisi lain nggak punya korelasi itu, yang bikin dia jadi alat diversifikasi yang benar-benar unik. Kalau dari sisi perilaku, angka ini jujur bikin kaget. Cuma sekitar 2% dari aset liquid dunia yang ada di emas. Artinya apa? Emas ini aset yang nggak banyak dimiliki dan kurang disukai. Implikasinya, kalau aja sebagian kecil dari yang 98% itu mutusin buat pindah ke emas, efeknya ke harga bisa dramatis banget. Lensa terakhir kita, analisis teknis. Ini beda. Dia nggak peduli sama kenapa. Lensa ini nggak peduli sama siklus atau fundamental. Dia cuma fokus ke satu hal, apa? Apa sih yang dikatakan sama data harga di masa lalu tentang perilaku emas itu sendiri? Dan disinilah kita nemu satu wawasan yang kayaknya aneh tapi penting banget. Dalam pasar bullish emas yang panjang, penurunan harga yang tajam, sekitar 15-25%, itu bukan cuma mungkin, tapi dianggap normal. Itu bukan tanda trennya udah selesai, tapi justru koreksi sehat di tengah jalan.
Coba bayangin, berapa banyak investor yang panik jual pas momen-momen kayak gini. Jadi inilah inti dari kerangka kerja ini. Waktu kita lihat lewat masing-masing lensa, secara terpisah, siklus jangka panjangnya, fundamental permintaannya, perannya di dalam portofolio, sentimen, perilaku investor, sampai pola teknisnya, argumen utamanya adalah semua sinyal ini nunjuk ke arah yang sama. Nah, ini ngebawa kita balik lagi ke pertanyaan di awal, tapi dengan sudut pandang yang baru. Kalau kelima lensa ini ngasih kita gambaran yang beda banget dari nasihat investasi yang biasa kita dengar, kita jadi harus bertanya, apa aja sih titik buta dalam strategi portofolio kita sekarang, dan apa resikonya kalau kita terus-terusan abai?